B'Shem Adonai HaRahman HaRachum HaTehillah L'Adonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRachum Molech Yom Haddin Otcha Abdi. Sama saja kalau kita punya perkara di pengadilan, kita berhujjah mengenai sesuatu, tetapi hujjah kita justru terafirmasi, tervalidasi dalam dokumen di luar milik kita. Berarti itu lebih sahih atau sekedar sahih? Sangat-sangat sahih. Saya kasih contoh ya. Imam Muslim itu yang menulis kitab Sahih Muslim itu lahir tahun 821 Masehi, wafat tahun 875 Masehi. Saya ulangi lagi, Imam Muslim itu lahir tahun 821 Masehi, wafat tahun 875 Masehi. Sementara dokumen yang lebih kuno, dokumen yang lebih awal mencantumkan nama Quraisy justru termaktub di luar dokumen Islam, ditulis oleh salah seorang abuna atau bapak gereja yang paling awal, namanya Santo Theophanes. Beliau lahir tahun 759, meninggal tahun 818. Saya ulangi lagi, beliau meninggal, Santo Theophanes itu tahun 818. Imam Muslim lahir tahun 821. Berarti selisih berapa tahun? 3 tahun. Selisih 3 tahun. Tetapi apa yang disampaikan oleh Theophanes mengejutkan kita. Tolong ditampilkan buku yang ada di slide itu ya. Ini buku bukan milik kita. Ini buku dokumen di luar kita, berbahasa aslinya bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Tapi yang tercantum bukan hanya nama Quraisy, tapi nasab dari Quraisy itu begitu detail. Saya bacakan di sini ya. Mungkin harus pelan-pelan supaya saudara-saudara bisa mengikutinya. Jadi dikatakan begini, saya bicara apa adanya supaya kita bisa memahami apa yang mereka tulis, apa yang ditulis oleh orang yang bernama Santo Theophanes. Dia menulis buku namanya Theophanes Chronographia atau Chronicle mengenai Theophanes. Dia menulis begini. Ini saya baca dalam bahasa Latin ya. Hoc etiam anno Mohamed Saracenorum cui et Arabum Princep et Pseudoprofeta. Ada seseorang yang bernama Mohamed, namanya disebut Mohamed dalam bahasa Latin. Saracenorum, orang dari kaum Saracenorum. Cui et Arabum, atau yang disebut orang Arab. Princep et Pseudoprofeta, seorang pemimpin et Pseudoprofeta sekaligus nabi palsu. Jadi kita harus memahami ini apa adanya. Ada seorang yang bernama Theophanes, dia tahu siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu asal usulnya dari kaum Saracenorum, dari kaum yang disapa dengan sebutan Arab. Dia mengakui bahwa dia seorang pemimpin, tetapi dia mengakui, mengingkari dengan ungkapan pseudoprofeta, artinya nabi palsu. Berarti dia beriman atau percaya? Dia beriman atau tidak percaya? Dia tidak percaya, ya. Tetapi ini persoalan iman, ya. Dia tidak percaya itu pilihan iman. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini ketika dia menyebutkan
nama asal usul dari seorang yang bernama Muhammad ini. Apa itu? Dia berkata begini, Hismahelis Fideliset Fili Abrahai Nizarus Enim Hismahelis Pronepos Pater Eurum Omnium Dusitur Hic gignit Filios Duos Mudarum Sliliset et Rabiam Mudarus gignit Curasum et Kaison et Theomanim et Asadum et Elios Ignotos. Agak asing ya bahasa seperti ini. Tetapi di sini ada catatan nama-nama penting di sini. Pertama disebut Hismahelis, satu. Kedua Abrahai. Hismahelis itu Ismail. Abrahai itu maksudnya Ibrahim. Nizarus itu maksudnya Nizar. Mudarum itu maksudnya Mudor. Kurasum itu maksudnya Quraisy. Kaison itu maksudnya Kusoi. Jadi ada berapa nama itu? Disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini dengan nama Muhammad, keturunan dari Kaison atau bahasa Arabnya Kusoi, keturunan dari Kurasum artinya Quraisy, keturunan dari Mudorum alias Mudor, keturunan dari Nizarum alias Nizar, keturunan dari Hismahelis alias Ismail, keturunan dari Abrahai alias Ibrahim. Jadi ada pengakuan tidak di sini? Ada pengakuan tidak? Ada. Ini dokumen sebelum munculnya Imam Muslim. 3 tahun berikutnya setelah wafatnya Theophanes baru Imam Muslim dilahirkan. Jadi pertanyaannya, apakah dokumen ini mengadopsi dari tulisan Imam Muslim? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dia mendapatkan informasi dari generasi-generasi sebelumnya sebagai seorang sejarawan. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Muslim di situ? Kelihatan di situ? Ada teksnya? Sahih Muslim. Sudah terlihat? Ada cover Sahih Muslim. Jadi sekali lagi sambil lihat di situ ya. Jadi nama Kurasum di sini disebutkan berarti menunjukkan ini ada semacam daftar silsilah dari nasab Nabi Muhammad SAW. Justru bukan di dalam dokumen Islam, tapi justru di dalam dokumen ini. Ini yang menerbitkan bukan penerbit sembarangan. Penerbitnya adalah Harvard University Press. Ini kampus terkenal di dunia yang disebut Harvard University. Dan dokumen ini bisa diakses oleh siapapun. Kita sebagai seorang muslim tidak perlu alergi membaca seperti ini. Justru semakin menguatkan bahwa apa yang kita yakini itu terafirmasi, tervalidasi di luar dokumen Islam. Dan sekali lagi, apa yang saya sebut itu menjadi fakta. Sudah kelihatan di situ? Apa yang disebutkan oleh Imam Muslim di situ? Imam Muslim berkata, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih dari antara keturunan Kinanah itu yakni Quraisy, dan memilih dari antara orang-orang Quraisy yakni Bani Hashim, dan memilih aku, kata Nabi, wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku dari antara Bani Hashim. Memang ada perbedaan nama di sini, tetapi bukan saling menafikan, justru saling melengkapi. Nasabnya jelas
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tokoh yang bernama Quraisy, dan Quraisy itu nanti nyambung kepada Ismail. Sementara dokumen Bapak Gereja tidak segeneral apa yang disebutkan oleh Imam Muslim, bahkan lebih rigid, lebih rinci. Disebutkan nama Qusay, yakni dengan ungkapan bahasa Latin di sini Kaison. Nama Qurasum disebutkan yakni Quraisy. Nama Nizarus artinya Nizar, dan nama yang disebut Hismahelis yakni nama Nabi Ismail. Ini dokumen yang lebih kuno. Saya kebetulan punya beberapa catatan. Dokumen apa yang paling tua sebelum ini? Saya tidak menemukan catatan di dalam Islam. Saya ambil contoh ya. Daftar silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika menyebut nama Quraisy, itu tercantum pertama dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Kemudian tercantum dalam Tarikh At-Tabari. Tercantum juga dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya. Sekali lagi, ada juga tercantum di dalam kitabnya Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir itu generasi yang paling belakangan. Beliau lahir tahun 1301, wafat tahun 1373 Masehi. Berarti sangat muda atau sangat senior? Sangat muda, lebih dekat dengan zaman kita. Itu Ibnu Katsir. Lebih senior itu Imam At-Tabari. Lahir tahun 839, wafat tahun 923 Masehi. Berarti masih zaman yang lebih muda. Kemudian kalau kita rujuk pada Ibnu Hisham, kita tahu Sirah Ibnu Hisham itu terkenal, bahkan menjadi kajian kita. Betul atau tidak? Dia wafat tahun 833 Masehi. Catat itu. Ibnu Hisham wafat tahun 833 Masehi. Sementara buku ini yang tadi saya jelaskan mengenai Santo Theophanes itu meninggal tahun 818. Berarti lebih senior mana antara Santo Theophanes dengan Ibnu Hisham? Lebih senior ini. Berarti apa? Ini pelajaran untuk kita saudara-saudara. Kita beragama ini bukan main-main. Kita beragama ini jelas, sejelas matahari di waktu siang. Bukan sekedar pokoknya beriman, bukan sekedar asal kita beriman, tetapi bisa dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen yang lebih valid. Dan itu tadi saya jelaskan itu semua. Dan saudara-saudara sekalian, ini memang penting untuk kita pelajari. Kalau kita lihat misalnya Tarikh At-Tabari saja, yang wafat tahun 923 Masehi, itu nasabnya itu sampai detil. Sampai detil. Mulai dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay alias Kaisan menurut buku ini. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr alias Quraisy. Quraisy di sini disebut dengan nama Qurasum. Artinya apa? Nasab itu detailnya sudah diketahui oleh generasi yang lebih senior di luar dokumen kita. Kita hanya mengkonfirmasi. Jadi ini klaim sepihak atau klaim yang bisa diuji kebenarannya berdasarkan dokumen pembanding. Klaim ini sekali lagi bukan klaim sepihak, tetapi ini data yang bisa dikonfirmasi di luar dokumen-dokumen Islam. Lanjut, dari tokoh yang bernama Fikhr alias Quraisy, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor. Mudor di sini disebut Mudarum, bin Nizar di sini disebut Nizarum. Konfirmasinya sangat begitu jelas. Mudor dijelaskan di sini
dengan sebutan Mudarum. Nizar di sini disebutkan dengan Nizarum. Bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Zaid, bin Yakdir, bin Yakdum, bin Hamasa, bin Nebat, bin Khedar, bin Ismail, bin Ibrahim. Masih lanjut ke atas. Kalau sudah dari situ semua terkonfirmasi itu. Bahkan tradisi agama yang paling senior kita sebut yang diturunkan kepada Bani Israel, mereka pun tahu siapa itu Kedar, siapa itu Haidar, siapa itu Ismail, siapa itu Ibrahim, mereka pun tahu. Tentu dengan lafal yang berbeda, lahjahnya berbeda. Mereka menyebut Ismail, kita menyebut Ismail. Kita menyebut Ibrahim, mereka menyebut Abraham. Tadi khutbah saya sampaikan bagaimana salah satu qiraah nama Ibrahim disebut dengan lahjah atau dialek sesuai dengan sanad yang mutawatir dengan sebutan Ibrahim. Jadi sebutan Ibrahim atau Ibrahim maksudnya merujuk pada person yang sama. Kemudian dari Ibrahim atau Abraham atau Ibrahim bin Terah atau Ben Terah, Ben Nahor, Ben Seruk, Ben Ra'u, Ben Peleg, Ben Ever, Ben Shela, Ben Arpakshad, Ben Sem, Ben Noah. Nah, Ben Noah ini bukan Ben Peter Pan, tapi Ben Noah itu bin Nuh, atau kita menyebutnya Nabi Nuh, mereka menyebut Noah. Jadi terkonfirmasi semua.